Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya semuanya ya. Oke, nah sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Revan, disiapkan Revan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua kabarnya ya hari ini ya. Sekretaris, hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua. Oke, bagus ya, berarti kita semua selalu diberikan kesehatan ya untuk menerima pelajaran hari ini. Masih semangat ya? Semangat. Kalau sudah bersih dan sudah rapi, Ibu juga mau cek pakaiannya sudah rapi semua belum? Sudah ya? Oke, sesuai sama hari ini. Masih ingat yel-yelnya kita? Masih ya? Oke, dalam hitungan 3 semuanya harus nyanyi dan harus semangat. Oke, 1, 2, 3. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Mari kita senangi, mari kita gemari. Bahasa Indonesia memang asik. Sudah semangat semua dan kita sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini ya. Siapa yang bercita-cita menjadi pembawa acara berita atau reporter atau kamera dan lain sebagainya? Siapa yang bercita-cita? Oh, Afisa. Afisa bercita-cita jadi apa, Afisa? Oh, jadi dunia jurnalis, pembawa acara berita ya. Terus siapa lagi selain Afisa yang mau jalan-jalan ke luar negeri gitu kan? Karena kan jadi reporter itu kan jalan-jalan gratis loh ya. Tidak mengeluarkan biaya, jadi pakai uang perusahaan ya. Siapa lagi yang mau terjun ke dunia jurnalis? Anson mungkin? Anson? Son? Ya, mau jadi apa Son? Kameramen atau? Oh, mau jadi reporter. Sip, tepuk tangan. Semoga Afisa sama Anson tercapai ya. Karena yang namanya dunia jurnalis, selain kita mendapatkan uang dari hasil pekerjaan, kita juga bisa berkeliling dunia. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang teks berita, tentang apa? Unsur-unsur teks berita. Ada yang masih ingat unsur-unsur teks berita itu ada apa aja? Angkat tangan siapa? Oh, Anson, apa aja Son? Coba Son, sebutkan unsur. Unsur-unsur. 5W plus 5W 1H. Apa aja Son yang pertama? What itu? Apa? Terus? Who? Bagaimana? Oke, tepuk tangan buat Anson ya. Sampaikan teks berita dan di sini ada pengertian unsur-unsur, struktur dan tentang. Tapi karena kemarin kita udah bahas tentang pengertian dan unsur-unsurnya, kali ini kita akan lebih fokus kepada strukturnya ya. Struktur teks berita. Oke. Yang kedua, di dalam teks berita KD dan IPK-nya bisa kalian lihat di sini, kalian nanti akan disuruh untuk menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan unsur-unsurnya dan menelaah struktur dan kebahasan teks berita ya. Jadi kalian di sini akan menelaah tentang atau menganalisis tentang struktur teks berita. Jelas ya? Jelas ya. Oke. Sip. Nah, tujuannya di sini bisa kalian lihat. Kalian belajar ini nanti melalui kegiatan diskusi. Nanti kita ada diskusi kelompok dan kebetulan kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Terus tujuannya untuk melalui kegiatan diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, peserta didik dapat menganalisis struktur teks berita secara tepat ya, seperti itu. Terus nanti ada pun penilaian yang Ibu ambil dari penilaian struktur teks berita ini. Yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi dari sikap kalian itu pasti selalu Ibu nilai. Ya, gerak-gerik kalian, apa yang kalian lakukan, itu jadi penilaian Ibu. Dan yang kedua penilaian otomatis penilaian pengetahuan. Nanti akan Ibu bagikan LKPD untuk kalian atau lembar kerja peserta didik. Mengerti semua? Mengerti ya?
Oke, sip. Lanjut. Nah, berita. Berita masih ingat nggak? Berita itu apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Iya, pisah. Apa berita pisah? Iya. Oke, sip. Tepuk tangan buat Afisa. Ada lagi yang bisa menjabarkan lebih lengkap lagi berita itu apa? Berita? Berita apa? Intinya kalau kita lihat di sini ya, nah dilihat di sini pengertian berita itu benar ya yang apa disampaikan sampaikan Afisa. Berita adalah informasi baru. Nah intinya baru, bukan berita yang lama, bukan berita yang basi ya. Jadi berita yang baru mengenai sesuatu yang sedang terjadi yang disebarkan melalui media massa. Benar, media massa itu kan ada yang cetak, ada yang Nah kalau cetak itu apa, Son? Media cetak. Orang terus oke, sip. Terus kalau yang elektronik apa, Revan? Televisi, radio, dan oke, sip. Tepuk tangan buat Anson dan Revan. Sip ya. Oke, sip dah. Selanjutnya, nah di sini teks berita merupakan teks yang berisi tentang hal atau peristiwa yang terjadi dan dipublikasikan di media massa, baik media cetak ataupun media elektronik yang tadi disebutkan ya. Nah, tadi perlu diingat lagi nih, kita kan kalau berita itu harus ada unsur 5W 1H. Jadi kalian bisa perlu diingat, harus benar-benar diingat ya 5W 1H. Dan biasanya kalau dalam bahasa Indonesianya disingkat menjadi adik Simba ya. Apa? Hanya apa, dinya di mana, kanya kapan, sinya siapa, M-nya mengapa, dan banyak bagaimana. Seperti itu. Jadi di sini pun ada penjelasan dan contoh-contohnya. Kalian bisa lihat. Kalau why atau apa itu biasanya merujuk kepada atau tentang apa sih, nanya tentang apa sih, Wi? Baca aja nggak apa-apa. Yang pertama dari rumus ini adalah apa? Katanya kata-katanya ini berisi pertanyaan mengenai permasalahan atau iya, intinya tentang apa peristiwa yang terjadi atau apa yang sedang diberitakan, seperti itu ya. Terus yang kedua, why itu apa? Mengapa? Mengapa itu biasanya kepada apa? Iya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, mengapa? Berarti kan pasti ada penyebabnya apa gitu ya. Terus yang ketiga, coba Yunita, ada apa? Who itu kepada siapa? Siapa itu? Iya. Iya, siapa? Biasa pelaku. Biasanya kepada siapa? Kayak gitu ya. Terus yang keempat, when. Coba Evan, when. Oh, kelihatan. Coba Justin. Iya, apa Anda melakukan perbuatan itu? Dan yang terakhir ada where atau di mana. Coba Tiara. Apa Tiara? Where itu di mana? Menjelaskan? Iya, biasanya merujuk kepada tempat. Di mana sih peristiwa itu terjadi, gitu ya. Dan selanjutnya yang jadi pembahasan kita itu kan tadi kita bahas sedikit ya. Nah, yang menjadi pembahasan. Nah, di situ bisa dibaca ya, kepala berita. Kepala berita berisi tentang apa, Son? Tuh, isinya ada apa, Son, di situ, Son? berita bagian awal yang membuat informasi. Iya, jadi kepala berita, yang namanya kepala berita itu ada di paling atas dan biasanya di bagian paling atas itu bagian yang penting, bagian yang penting ya. Jadi berisi tentang pertanyaan yang berhubungan dengan masih berhubungan dengan unsur berita. Itu ada apa, kapan, di mana, dan siapa, seperti itu. Terus untuk tubuh berita bisa dibaca, Deskio. Tubuh berita terlihat bagian yang memuat informasi lanjutan dari kepala berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa
ini terjadi. Iya, di dalam tubuh berita biasanya berada di tengah-tengah dan dia itu berisi tentang pertanyaan. Jadi isinya itu tentang mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kayak gitu. Dan terakhir ada ekor berita. Billy bisa dibaca, ekor berita isinya ada apa, Bill? Terlihat tidak? Terlihat. Ekor berita isinya ada apa, Bill? Bagian terakhir yang menunjukkan informasi tambahan. Iya, karena biasanya bagian yang paling ujung ya, bagian paling bawah itu ekor, dan ekor itu biasanya tidak terlalu penting sih isinya, jadi tidak begitu berpengaruh ya terhadap berita yang nanti bakal disajikan seperti itu. Tentang apa sih tadi yang kamu simak? Tentang olahraga atlet yang disabilitas tetapi masih bisa berprestasi ya. Makanya kalian yang memiliki fisik yang normal itu harus bisa lebih. Karena yang mereka memiliki fisik tidak sempurna saja mereka masih bisa berprestasi, terutama dalam cabang olahraga ya. Tadi ada yang tangannya ini ya, terus sampai ada yang kakinya pakai ini ya, tongkat gitu ya. Jadi mereka aja masih bisa berprestasi. Makanya kalian yang memiliki tubuh yang fisik yang normal harus bisa lebih berprestasi. Oke? Kalian ibu suruh untuk mencari berita ya dengan tema bebas, intinya tentang berita yang masih berkaitan dengan wilayah Bekasi. Masing-masing satu kelompok, satu LKPD ya, Nak ya. Bagikan ya, Son. Ketemu dengan beritanya? Sudah ya? Siap ya. Kelompok kedua? Sudah? Beritanya? Sudah? Sip ya. Yang lain tolong simak dengan baik hasil kerjaan kelompok satu. Ya. Dan di sini ada teks dengan kepala bina bisa. Waalaikumsalam. Coba pengen tahu tanggapan dari kelompok 2 atas penampilan kelompok 1 itu seperti apa? Iya. Iya, bagus dan menarik ya. Sip ya. Jadi kita semua kelompok sudah tampil dan sudah menanggapi semua, dan di sini nanti di akhir ya bakal Ibu berikan reward untuk kelompok penampilan yang terbagus ya. Oke, sip. Selanjutnya di situ sudah selesai semua ya, dari kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita bisa menyimpulkan berbagai macam berita yang ada di daerah Bekasi. Ada yang tadi ambil tempat wisatanya. Nanti kalian, kita lihat ke depan ya. Kalian akan mengerjakan evaluasi. Nah, evaluasinya tadi sudah Ibu share linknya ya di WhatsApp grup ya. Nanti di rumah kalian kerjakan soal lewat kuisis. Mengerti semua? Mengerti ya yang sudah sering kita lakukan ya. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita selesai, dan untuk refleksinya juga. Refleksinya kalian sudah Ibu share juga tadi di WhatsApp grup ya. Nah, itu isinya di Google Formulir. Jadi kalian di situ tinggal isi ya, bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidaknya di situ ya. Jatuh kepada kelompok 2. Untuk pembelajaran kita hari ini selesai, dan kalian nanti tinggal mengisi evaluasi dan refleksinya di Google Form dan lewat kuisis ya tadi ya. Yaudah, sekarang kita siap-siap untuk pulang ya. Disiapkan ya. Siap. Oh ya, jangan lupa untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang apa? Kaidah kebahasaan teks berita ya. Nanti dibaca-baca lagi paketnya ya, Naya. Siap ya. Kita siap-siap. Sudah siap semua? Sudah rapi? Bangkunya tidak ada yang berantakan ya?
Kainnya sudah rapi. Ayo Evan disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kita hari ini akan lebih menyenangkan dan lebih mengasyikan lagi ya. Pokoknya nanti di pertemuan selanjutnya akan ada sesuatu yang lebih menyenangkan lagi ya. Pokoknya semuanya kita sehat selalu dan hati-hati di jalan. Langsung pulang ke rumah ya. Ya udah.